update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Takkan ku lupakan. Acara wisuda Azriel Hermansyah yang digelar pada Kamis 11 Juli kemarin tengah viral di media sosial. Gagarannya di tengah acara wisuda, Azriel menghampiri Krisdayanti dan memberikan setangkai bunga untuk ibu kandungnya itu, yang bikin netizen banjir air mata. Kade yang tengah duduk terlihat kaget dan langsung memeluk Azriel sambil berderai air mata. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Saya juga terkejut dengan gambar-gambar yang banyak membuat orang haru ketika putra kedua saya menghampiri kami, yang harusnya kita yang kasih bunga tapi dia yang bawa bunga, dan itu di tengah acara. Jadi itu sangat mengharukan ya. Mungkin juga banyak ibu-ibu yang lain, orang tua yang lain yang sudah mengantar putra-putrinya menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pasti ada keharuan itu. Terus terang sih terharu. Momen mengharukan ini pun seolah membungkam nyinyiran netizen. Lantaran selama ini Azriel dinilai tak menganggap kehadiran Kade di hidupnya. Sayangnya Azriel lagi-lagi dihujat netizen hanya karena tak mengunggah foto wisuda bersama Kade. Gerah terus-terusan dihujat, Azriel pun menguliti netizen dengan caption menohok seperti berikut ini. Kalau nggak tahu suasananya jangan asal komentar ya. Presenter Irfan Hakim dan istrinya Della Sabrina akhirnya kembali ke Indonesia setelah merayakan Sweet 17 pernikahan di hutan belantara Zimbabwe. Sebagai couple goals yang sama-sama pencinta hewan, Irfan dan Della benar-benar merasakan kebahagiaan bisa honeymoon berdua sambil melihat aneka jenis satwa yang hidup liar di alam Zimbabwe. Seru banget, dan jelas karena gue pecinta hewan, istri gue juga seperti itu, jadi menikmati banget semua perjalanannya aja, ketemu hewan-hewan di alam liar di Afrika, gajah, jerapah, kudane, buaya, singa dan lain-lain sebagainya depan mata gitu, dan itu liar bukan di kebun binatang. Iya, Masya Allah, nggak berhenti-berhenti bilang terima kasih. Jadi malu. Ya alhamdulillah kelihatannya suami aku juga seneng banget, jadi aku juga happy liatnya karena surprise-nya ternyata berhasil gitu. Kalau kebanyakan pasutri merayakan wedding anniversary dengan romantis dan menginap di hotel mewah, Irfan Hakim dan Della Sabrina memilih menginap di tenda yang berada di tengah Taman Nasional Hwange yang syarat hewan buas dan liar. Baru malam pertama aja kita tidur di tenda, di samping tenda kita ada singa. Jadi ada berapa ekor singa gitu. Pas mau tidur tuh ada kedengaran. Apa ya gitu. Jadi kita mau tidur gitu. Itu suara apa? Itu suara apa? Tapi ya itu serunya kita bersatu dengan alam gitu. Hari keberapa ada leopard segala macam gitu. Ya udah seru banget lagi jalan, tiba-tiba depan mata ada gajah lewat. Itu buat gue sih seru banget, makanya gue makasih lagi ke Bunda. Buat gue sih ini amazing banget. Lebih tinggal di belantara Zimbabwe dan hidup berdampingan dengan hewan buas dan liar menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Irfan Hakim dan Della. Bahkan Irfan Della nyaris diserang kawanan gajah saat berjipria menjelajah Taman Nasional Hwange. Ada gajah liar, kita sembunyi di bawah bukan bawah tanah sih, kayak legokan gitu, terus gajah depan mata, dan kita hampir diserang gajah juga ya. Hampir diserang gajah tahu. Jadi ada gajah anak. Hampir diserang ibu Iya. gajah tuh marah gitu. Jadi pas Udah ada mau anaknya, lari. terus dia liatin kita, wah gitu. Kita gini, hah kita harus gimana? Gak boleh Seru lari banget. kitanya. Gak boleh lari, iya. Gimana otomatis pengen lari. Seru banget. Irfan Hakim happy bisa mewujudkan cita-citanya liburan di hutan belantara Afrika.
apalagi cuma berdua bersama istri tercinta. Namun kepulangan Irfandela dari Afrika ternyata sangat dinantikan ketiga anak perempuannya, Aisyah, Rakana, dan Raina. Bahkan si kembar Rakana Raina sampai menjemput ayah bundanya di bandara. Namun liburan Gempi nampaknya kurang sempurna tanpa kehadiran sang ayah Gading Martin. Karena itu, Gading pun auto nyusul Gempi ke Australia untuk liburan bersama. Tak ayal momen liburan 3G ini pun bikin netizen gemas dan terharu. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Penyanyi dangdut koplo Happy Asmara dan Aurel Hermansyah sama-sama lagi happy nih Besti Obsesi. Happy dan Aurel sama-sama berulang tahun di tanggal 10 Juli. Happy ulta ke-25, Aurel genap berusia 26 tahun. Di momen ultanya, Happy dan Aurel sama-sama dapat kejutan dari suami masing-masing. Happy Asmara dapat kejutan ulta dari suaminya Gilga Sahib, keluarga dan tim manajemennya saat masih tidur di kamar pribadinya. Setelah ritual tiup lilin dan birthday wishes, Happy digendong Gilga dari kamar sampai ke kolam di teras rumah, lalu diceburin. Dur. Yang bikin makin happy, Happy Asmara dapat kado ulta berupa mobil mewah seharga hampir 1 miliar rupiah dari sang suami tercinta. Gak cuma happy-happy bareng suami, keluarga dan tim manajemen, Happy Asmara juga berbagi bahagia dengan bagi-bagi sembako untuk masyarakat di sekitar tempat tinggalnya di Kediri, Jawa Timur. Happy birthday to you. Setali 3 uang dengan Happy Asmara, Aurel Hermansyah juga berlimpah kebahagiaan di momen ulang tahunnya yang ke-26. Setelah dapat kejutan romantis dari sang suami Atta Halilintar dan berbagi bahagia dengan membagikan 10.000 paket alat sekolah untuk 250 panti asuhan, Aurel makan bareng Papa Atta, Amina, dan Azura di atas kereta gantung yang berada di atas ketinggian 21 meter di atas permukaan laut sambil menikmati pemandangan Teluk Jakarta. Kenapa naik? Mau banget. Dipilih Tuhan, kau yang tuntunan ke surga. Seru nggak, Nah? Happy? Amina happy nggak? Happy banget katanya. Happy birthday Mama. Semoga selalu banyak umur. Makasih selalu. Selesai makan romantis di gondola, The Atta Family dinner bareng The Hermansyah, The Lemos, dan The Gan Halilintar di sebuah restoran. Oke dah bos, hari ini kita lagi dinernya Mama Nur.
Kebahagiaan ulang tahun ke-26 ditutup dengan rilisnya single terbaru Aurel featuring Atta yang maknanya dalam banget berjudul Aku Juga Manusia. Ya alhamdulillah senang banget di usia 26 ini, terus juga bisa ngeluarin lagu dan juga kemarin juga sempat berbagi juga. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Tiko Aryawardana, suami dari Bunga Citra Lestari, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan kasus penggelapan dana senilai 6,9 miliar rupiah yang dilaporkan sang mantan istri Arina Winarto. Diperiksa sebagai saksi selama 10 jam oleh pihak kepolisian, Tiko pun membantah telah menggelapkan dana senilai 6,9 miliar rupiah dan mengklaim bahwa dana tersebut dipakai untuk modal usaha. Jadi untuk laporan dari mantan istrinya itu adalah laporan penggelapan dalam jabatan di mana pada saat itu saudara TA ini menjadi direktur. Jadi ada penggunaan dana yang memang tidak diperuntukkan kepada kegiatan untuk perusahaan tetapi diperuntukkan untuk kegiatan pribadi. Tak banyak bicara, selesai pemeriksaan, Tiko akhirnya speak up kepada awak media dan menyampaikan agar persoalannya dengan sang mantan istri lewat kasus ini tidak dikait-kaitkan dengan BCL. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Terima kasih. Sementara sang suami diperiksa polisi, Bunga Citra Lestari justru sedang sibuk dengan jobnya yang sedang jadi juri pencarian bakat di Malaysia. BCL juga nampaknya tak ambil pusing dengan berita yang beredar. Dirinya justru terlihat happy-happy saja menunjukkan kebahagiaan rumah tangganya bersama Tiko dengan memposting keromantisan honeymoon mereka di Italia beberapa waktu lalu. Konflik kasus pembunuhan mendiang Dante, anak sematawayang dari sinetron Tamara Tiasmara dan mantan suaminya Anger Dimas yang dibunuh oleh pacar ibunya sendiri, akhirnya menemui titik terang. Dalam proses sidang yang digelar kemarin, akhirnya terbongkar motif Yuda yang merupakan pacar dari Tamara dengan sengaja membunuh Dante lantaran dendam karena cintanya tak direstui keluarga Tamara. Mendengar hal itu pun, pihak keluarga dan Tamara Tiasmara sebagai seorang ibu yang kehilangan nyawa anak kandungnya sendiri itu pun membuat mereka berharap agar Yuda dihukum seberat-beratnya. Tante, kalau benar dakwaan ini menyatakan kalau Yuda Arvanti memang dendam terhadap Tamara, itu bagaimana tanggapan keluarga sendiri? Karena tidak setuju atau gimana tanggapannya? Ya. Memang harus dihukum yang berat kan, nyawa anak kecil udah hilang, nyawa anak tuh hilang. Jadi kayak kalau misalkan dia dihukum cuma berapa tahun tuh rasanya nggak adil ya untuk Dante. Ya aku juga maunya dihukum berat kayak yang 340 itu. Didakwa yang hukuman mati atau seumur hidup. Karena nyawa kan yang hilang.